Nabi tak suka orang meninggal bawa hutang. Ya. Nanti takut bawa hutang semua ni. Berhutang tu boleh, cuma niat bayar tu penting. Faham tak ni? Ini kan yang berbahaya ni, yang dimarahi Nabi ni. Dia punya hutang tapi tak ada niat untuk bayar, jatuh tempoh sampai meninggal. Marah Nabi tu. Ya, hati-hati yang punya hutang tu. Punya hutang ni beban. Saya ni terus terang tak mampu saya hutang ni. Ya, takut orang datang lagi pas duit tak ada. Mau tahu di mana wajah kita ni? Maka Nabi bilang berlindung 4 macam. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhal. Terakhir, wa ghalabatid dain wa qahrir rijal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalihi. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jemaah salat subuh rahimakumullah, shaimin dan shaimat, insyaallah mudah-mudahan semuanya diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan puji dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat hidayahnya. Di pagi yang mulia ini, subuh yang mulia ini, Ramadan, hari yang ke-9 ya. Betul 9. Kita diperlukan Allah kembali untuk melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Bulughul Maram. Ini masih berhubungan dengan masalah mayat. Yaitu hadis berikutnya, an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala. Dari Jabir bin Samurah, Allah ridha kepadanya, telah berkata, utiyan Nabiyu sallallahu alaihi wasallam birajulin qatala nafsahu bimasyaqisah falam yusalli alaihi, rawahu Muslim. Didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki. Seorang laki-laki bunuh diri. Di zaman Nabi pun ada juga orang bunuh diri, ya. Bimasyaqisah, dengan menggunakan pisau, ya, pisau. Masyaqisah ini dia pisau yang agak besar, ya, dibanding pisau kebanyakan. Nah, dia membunuh diri ini dengan menggunakan pisau. Falam yusalli alaihi, dan ia, yaitu Rasulullah SAW, tidak mensalatkannya. Nah, ya, ini penjelasannya. Rasulullah tidak mensalatkan mayat tersebut. Rawahu Muslim. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ulama menjelaskan tentang hadis ini. Kata ulama, qatala nafsahu, dia membunuh dirinya. Bunuh diri lah ni. Ini istahilla dzalika fahuwa kafirun. Nah, apabila seseorang itu membunuh dirinya, jika dia menganggap boleh halal bunuh diri, yang demikian itu maka dia jatuh kafir. Ya, jatuh kafir.
Ya, dia bunuh diri. Dalam hati dia berkeyakinan boleh bunuh diri. Halal hukumnya, tak masalah. Nah, berarti orang ini merubah hukum Allah. Maka yang haram ya haram, yang halal ya halal. Dosa besar ya dosa besar. Jangan istilahnya dimaafkan menjadi tidak berdosa. Tak boleh, ini hukum Allah. La taqulu alsinatukumul kadhib hadza halalun wa hadza haram. Jangan kau mengatakan dengan lisanmu yang penuh dengan dusta, ini halal, ini haram, mengubah hukum Allah. Dan dia tidak ada potensi untuk memainkan hukum, bukan ahlinya, berani bilang begitu. Ini halal, ini haram, padahal belum tentu. Bahkan dikhawatirkan yang halal dikatakan haram, takutnya yang haram dikatakan halal. Nah, ini dari segi hukum ya. Sama juga puasa Ramadan ni, kalau misalnya orang menganggap puasanya boleh, tak puasa tak masalah, kafir lah tu. Kerana sifatnya sudah menentang hukum Allah. Bahkan maaf bisa merubah tu. Salat ya, kemarin kita bahas, salat lebih dahsyat lagi. Ya, perbezaan kita sama orang kafir, apa kata Nabi? Yufarriqu bainana wa bainahum salat. Perbezaan kita sama orang kafir itu salat. Wa man taraka salat faqad kafara jihara. Siapa yang sengaja meninggalkan salat dan dia menganggap boleh, kafir. Nah, kafir. Makanya orang Islam kalau tak salat tanya dia, kenapa kau tak salat? Malas. Ini banyak ni. Yang malas ni banyak. Udah kafir ke ni? Dah. Dia masih menganggap salat tu hukumnya wajib, cuman dia malas. Kalau hukum Islam ni ditangkap orang ni, ditangkap, takzir, dicambuk, biar jerak dia sampai dia bertobat kembali. Itu hukum Islam gitu. Dah tobat, lepaskan lagi. Ada syarat. Ya. Tapi kalau tanya orang kedua, kenapa kata salat? Tak wajib. Apa pula? Udah sampai dah. Sampai ke mana? Tak tahulah. Dia pun tak tahu sampai ke mana. Yang begini ini kafir. Kafir dia. Ini bahaya ni, yang belajar-belajar tak jelas ni. Wala tasawuf tak ada begitu. Makin tasawuf tu kenal Tuhan, makin kenal Tuhan makin banyak salat. Orang kenal banyaklah salat, kerana salat tu pertemuan kita dengan Allah. Idza yusalli ahadukum yusalli idza ahadukum yusalli fa innahu yunaji rabbah. Apabila salah seorang dari kalian salat, dia lagi ngomong dengan Allah. Macam mana dia nak meninggalkan ngomong sama Allah kalau dia kenal Tuhan? Ini ngaku kenal Tuhan, tak perlu salat, bohong tu. Jadi kau bapak tanya, kenapa tak salat? Tak wajib. Kafir lah tu. Ya. Tapi yang banyak-banyak tanya dia, kenapa salat? Nantilah dah dapat hidayah. Nunggu hidayah pula. Tanya lagi, kenapa kau tak salat? Nantilah, udah agak tua sikit lah. Tua sikit pun bisa mati ya, bagi tua banyak. Ni orang ni pandai maaf. Ini namanya teman ni, hayalan-hayalan syaitan yang masuk bisikan dia. Ya. Jadi hati-hati mainkan hukum ni. Ya, siapa menganggap halal maka dia kafir. Wa illam yastahilu dzalika fa huwa fasik. Nah, jika dia tidak menghalalkannya, dia tahu bunuh diri ini tak boleh, tapi dia terpaksa melakukannya. Kenapa? Putus asa. Ada masalah yang dia tak mampu menghadapinya, dia stres, nikam dirinya. Ya. Kemudian apapun masalah sampai dia tak mampu menghadapinya, dia bunuh diri, tapi dia tahu bunuh diri itu hukumnya haram, dosa besar. Yang begini tidak kafir tapi fasik. Fasik itu cacat, keluar daripada kebenaran. Dia matinya su'ul khatimah.
Jadi beda hukumnya. Yang menganggap halal kafir. Yang tahu itu dia hukumnya memang tak dibolehkan bunuh diri, tapi dia lakukannya, dia fasik. Waqad taraka Rasul Karim as-salatu alaihi. Sungguh Nabi SAW, Nabi yang mulia telah meninggalkan mensalatkan orang yang bunuh diri. Kenapa? Rada'an li ghairihi, yakni sebagai pelajaran bagi yang lainnya. Jadi tanya, kenapa Nabi tak salatkan? Pelajaran bagi yang lain, supaya dia tahu Nabi sangat benci dengan orang yang bunuh diri. Ya. Wa qad shalla alaihi sahabah radhiyallahu anhum. Tapi sahabat mensalatkannya. Ingat tu. Ya, sahabat mensalatkannya, cuma Nabi tak mensalatkannya. Artinya orang yang bunuh diri tetap wajib disalatkan, cuma Nabi tak ikut. Apa sebab? Pelajaran bagi yang lain. Nanti dapat berita, hati wah tadi ada orang meninggal bunuh diri, kata sahabat, Nabi tak ikut. Berarti hina betul orang yang bunuh diri ni. Gitu. Tapi sahabat mensalatkannya. Kenapa? La'alla yadfanu bila salah, supaya jangan sampai ya mayat itu ditanam tanpa salat, tak boleh. Siapapun salat mayat, dosa apapun dilakukannya ataupun dia bunuh diri, tetap wajib disalatkan. Ya, tetap salatkan. Nah, cuma kiaskannya kepada kita ini. Apa dikiaskan kepada kita? Ada musalatil hakim ala qatala nafsahu, ala qatili nafsahu li ghairihi. Dianjurkan para hakim, para ulama, tokoh-tokoh agama yang berpengaruh ya untuk tidak mensalatkannya, kena ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Kena ittiba kenapa? Nanti dianggap ulama itu berjinak-jinak, senang dan bisa menerima orang yang bunuh diri itu. Jadi akan menjatuhkan marwah kehormatan ulama itu. Makanya kau dapat yang lain ni adalah yang masalahnya. Ulama jangan ikut. Kenapa? Ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya para ulama ni dia punya pengaruh jangan sampai runtuh. Karena dia biasa-biasa saja, orang meninggal bunuh diri pun disalatkan juga, sama je. Ini kehormatannya jatuh. Sebagaimana dulu kehormatan Nabi akan jatuh kalau beliau mensalatkan orang yang bunuh diri. Nah, itulah pernah terjadi. Kemarin saya sampaikan di kampung orang itu yang gantung diri. Saya di sana waktu itu gantung diri. Ribut dah malam itu. Malam itulah malam saya ngisi nuzul Quran. Malam itu datang jamaah tu beritahu, Pak Ustaz, ada jamaah di tempat kami ini bunuh diri. Ini ada ribut ni. Kenapa? Ada satu tokoh ni, tokoh agama juga. Ustaz ke dia? Nah, cuma ada tokoh agama. Disegani lah gitu. Artinya didengarlah perkataan dia. Kenapa? Dia bilang tak boleh salatkan. Tak boleh salatkan ni orang gantung diri. Saya bilang dia nanggung dosanya. Kerana wajib ini fardu kifayah. Fardu kifayah untuk yang hidup. Mengenai dosa besar, dia menghadap Allah nanti. Ya, itu urusan dia dengan Allah. Selama dia tidak keluar dari Islam, tadi dia anggap halal bunuh diri, itu kafir dah. Keluar dah, tak bisa latihan. Tapi dia tahu bunuh diri itu hukumnya haram, dosa besar, tapi terpaksa dia lakukannya. Orang ini masih dianggap Muslim. Kuda Muslim 4: mandi, kafan, salat, tanam. Wajib dikerjakan tu. Kalau tak dikerjakan berdosa. Nah, saya bilang tak boleh. Saya bilang kita wajib mensalatkannya. Kalau dia tak ikut, tak masalah. Ya kan? Maklumlah biasanya orang ni kalau merasa dirinya tu dia tokoh agama, dia tak level lah mandikan salatkan mayat bunuh diri itu. Ya, tak apa-apa. Dia tak salatkannya, tak apa-apa. Yang lain salatkan. Ini fardu kifayah. Tapi Pak Ustaz, dia bilang Nabi tidak mensalatkannya. Betul, ada hadis inilah, hadis ini. Nabi tidak mensalatkan orang bunuh diri. Betul, ini hadisnya. Tapi ingat, untuk Nabi saja. Ya, untuk Nabi.
Sahabat salat. Kenapa? Dia diperkuatkan sebuah hadis. Ayusalli alaihi lima rawahu an-Nasa'i. Nah, ya. Agar yang lainnya untuk mensalatkan mayat tersebut, lima rawahu an-Nasa'i, sebagaimana hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Bunyinya begini. Anna Rasul qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda, amma ana fala usalli alaih, adapun aku tidak mensalatkannya. Nah, dengar tu. Adapun aku tidak mensalatkannya. Berarti khusus Nabi saja. Aku tak mensalatkan, yang lain salatkanlah, begitu maksud Nabi SAW. Nah, itu tadi tujuannya supaya orang jerak dan tak mau lagi melakukan itu, kena bencinya sampai Nabi tidak mau mensalatkannya. Sudah saya sampaikan dulu, tidak hanya masalah bunuh diri, orang yang meninggal punya hutang pun Nabi tak salatkan. Tapi sahabat mensalatkan, Nabi tak mensalatkannya. Apa sebab? Pelajaran bagi yang lain. Nabi tak suka orang meninggal bawa hutang. Ya. Nanti takut bawa hutang semua ni. Berhutang tu boleh, cuma niat bayar tu penting. Faham tak ni? Ini kan yang berbahaya ni, yang dimarahin Nabi ni, dia punya hutang tapi tak ada niat untuk bayar. Jatuh tempoh sampai meninggal, marah Nabi tu. Ya, hati-hati yang punya hutang tu. Punya hutang ni beban, saya ni harus hutang, tak mampu saya hutang ni. Ya, takut orang datang lagi pas duit tak ada. Mau tahu di mana wajah kita ni? Maka Nabi bilang berlindung 4 macam. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhal. Terakhir, wa ghalabatid dain wa qahrir rijal. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari himpitan hutang dan kasarnya seseorang. Orang tu kau nagih sama kita, sekali kita tak bayar, kedua datang dah mulai naik suara dia. Ya. Kemudian 3 kali datang tak dapat duit, digedor begitu kita tu. Lebih kasar gitu. Itu tak mampu. Betul lah kata Nabi, aku berlindung dari kasarnya seseorang. Kenapa? Kita punya hutang. Makanya orang punya hutang ni pakai ilmu pengasih, mudah-mudahan dia lembut hatinya. Ya kan? Betul ditagih, lembut hatinya dia. Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubil mu'minin. Ya Allah, jadikan aku dicintai hati orang mukmin. Untuk apa kau ni? Aku ni punya hutang, takut orang tu marah datang ke aku. Pakai ilmu pengasih ni. Ilmu pengasih. Ilmu ini saya dapat dari seorang guru, dia bilang ini pengasih sekampung. Banyak tu. Satu kampung dikasih gitu tu. Kalau sebenarnya kau dah punya hutang, bukan pengasih sekampung, dipangkung sekampung. Orang tak mempan ilmu pengasih, udah kau punya hutang marah dia. Makanya Nabi tak ada hutang. Nabi meninggal tak ada hutang. Pernah ke Nabi berhutang? Pernah. Sangat mendesak sekali sehingga Nabi menggadaikan baju besi, baju perang. Tapi begitu ada duit, cepat Nabi tebus balik lagi. Itu cepat sikit. Kalau ada duit tu jatuh tempoh, selesaikan memang. Ya. Nah, jadi ini jamaah pelajaran bahwasanya tetap wajib disalatkan orang bunuh diri selama dia tidak menganggap halal bunuh diri itu, ya. Jadi orang-orang tertentu, tokoh-tokoh agama, orang berpengaruh, kalau dapat jangan ikut, kena menjaga marwah kehormatan dia. Kena ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Selesai sudah. Ada pertanyaan silakan. Tak tahu, kalau kita tidak tahu bagaimana keyakinan si mayit ini, apakah bunuh diri ini halal atau dia menganggap tetap dosa besar, ya udah kembali hukum asal. Kebanyakan orang muslim menganggap ni hukumnya dosa besar. Tapi kalau dapat informasi ada cerita-cerita dari keluarganya, gimana saya nak mati? Bunuh diri. Kenapa? Dia ngomong sama saya, dia bilang tak apa bunuh diri ni, aku nak bunuh diri besok. Seandainya dapat info macam itu, berarti dia menganggap
gantung diri, bunuh diri itu halal, maka kafir dia. Itu agak berat. Jadi harus ada bukti pernyataan dia yang didengar saksi. Kalau tidak ada, jangan dicari-cari. Hukum asal saja. Berarti kebanyakan muslim menganggap bunuh diri dosa. Gitu ya. Itu hukum begitu. Kecuali ada penjelasan, ada bukti yang kuat dia menyatakan seperti itu. Ya. Ya. Saya takut ni bukan masalah bunuh diri ni, yang anggap tak wajib salat ni bahaya ni. Itu yang saya takut. Belajar ilmu tasawuf, salah guru, akhirnya murid pengikut, tak wajib salat. Ini takut juga, bisa kafir tu. Kalau sampai dengan anggap tak wajib salat, kafir. Ya, yang dimaafkan di mana? Yang masih menganggap salat itu wajib, cuma dia malas, itu tidak masalah. Itu dosa besar tapi belum kafir. Ya, belum kafir. Nah, hati-hati. Jangan sampai salah belajar. Maklumlah, sekarang ini untuk menyelincirkan kita menjadi waladhdallin, jadi sesat itu banyak peluangnya. Banyak peluangnya. Ya, saya ni alhamdulillah lah, pengalaman saya tu memang Allah jagalah gitu kan, Allah bimbing. Ketemu guru-guru macam itu tu berapa banyak saya ketemu. Benar ya? Maka saya minta, ya Allah, tunjukkanlah guru yang benar. Saya suka ilmu tasawuf, kena bersihkan diri, tapi kena salah guru ni. Kena orang tu kan, kalau tasawuf tu kan bangga gitu. Dia tak tahu tasawuf tu bersihkan diri, bukan berbangga-bangga dengan ilmu tasawuf. Berlindung sesama Allah. Ketemu ni, gini lagi. Ketemu yang kedua, salah lagi ni. Pokoknya ujung-ujungnya tak salah lah. Itulah cerita dia tu, ujung-ujungnya tak salah. Pernah pakai gamis, pakai peci ni, pakai sal lagi, duduk di kursi rumah tu, kopi 1 ceret, rokok 3 bungkus. Betul. Rokok 3 bungkus letaknya Pak, tasbihnya panjang, gini duduk. Saya dibawa kawan duduklah. Dulu saya umur saya tu waktu 20 lebih, masih belum 30, awam masih kan. Cuman hati saya diberi Allah cemburu. Kalau ada guru mengatakan tak usah salat, dah sampai marah saya. Karena saya memang dijaga itu ya, cuman karena tak mungkin bilang Nabi itu, saya bilang sampai ibadah tu kakinya tu memerah, ibadah malam. Kok kita bisa nyepelekan? Itu saya dah terima. Maka saya cari guru yang benar. Inilah pergi gamis, pakai peci, pakai sal gini, kopi dengan rokok dengan tasbih. Ngomong-ngomong saya datang jam 4. Cerita. Jago ngomong. Sambung lagi, sambung menyambung menjadi satu. Akhir sampai maghrib terus ngomong. Saya negur lah. Guru saya bilang, maghrib dah ni. Salah dia guru tadi. Dia pun menyambung ngomong. Ramai lah ni kan. Akhirnya jam 7 kurang 15 minit lagi Isyak. Saya dekat lagi, guru, udah nak habis dah ni maghrib ni, nak Isyak. Kau ni salat ya kau tadi. Gitu kan ni. Aduh, kacau saya bilang. Akhirnya saya salat, yang lain tak salat. Habis salat ngomong lagi. Akhirnya orang dah nak berubah semua, dia ngomong sama saya, kau jangan nak nyuruh saya salat. Ini kaji ilmu ni kalau sampai pada titik tertentu, sudah kenal Allah Subhanahu Wa Taala, salat tak wajib. Bila kita mau ya? Betul. Dia bilang gitu, bila kita mau ya, kata dia. Saya bilang, kenapa tak wajib? Udah sampai mengenal Allah, udah tak wajib salat. Guru saya ini tak tahu apa tu sampai. Makin marah dia. Tolong jelaskan lah. Saya bilang, saya ini mau tahu apa tu sampai. Sampai di mana? Kok boleh tak salat ni? Tambah marah lagi dia. Keluar. Dia gitu kan. Balik saya. Itulah yang pertama dan itu yang terakhir. Jadi saya bertemu dia, itu yang pertama dan itu yang terakhir. Jadi kesannya langsung Allah bukakan. Ketemu ada memang yang begini. Ini banyak Pontianak ni. Pontianak utara ada, selatan ada,
agak pinggir-pinggir pun ada. Sampai ke saya dan banyak sekali informasi. Jadi saya murid dia satu, jamaah saya tu dulu belajar sama guru saya, jadi jamaah dia. Saya sekarang dah jadi ustaz. Saya beritahu dia, masih sana? Masih. Tolong undang saya maulid. Saya bilang itu, undang saya maulid atau Islam Merah. Tak wani dia. Tak wani dia. Kalau memang dibolehkan, saya cuci nama dia. Benar. Pakai dalil kita, pakai dalil. Saya paling cemburu begini ni Pak. Naik sebanding saya tu. Benar ke masalah tak salat ni, jangan main-main. Ya. Ini Al-Quran, hadisnya ribuan dah. Bukan lagi satu dua. Saya katakan hati-hati. Yang meninggal macam ini kan diragukan ni. Boleh jadi jatuh kafir dia. Kau dah berani menyepelekan salat. Dia takutnya begitu. Maka hati-hati, ibu-ibu juga itu. Tanya suami belajar di mana. Ya kan? Oh, di masjid. Di masjid tu aman. Jangan di pondok. Pondok jaga hujan. Orang dah gelap-gelap belajar tu sampai tengah malam. Apa dibuat? Ilmu kenal diri kata dia. Saya sangka nunggu yang jatuh. Apa dicari guru tak jelasnya. Guru-guru yang muktamad banyak dari pondok, dari universitas dan sebagainya. Itu semuanya pakai pedoman yang kuat, dalilnya kuat. Tasawuf macam mana pun tetap ada ayatnya, tetap ada hadis dari Nabi Muhammad SAW. Tak bisa keluar daripada itu. Ya, makanya ada 3 macam: Islam, iman dan ihsan. Islam tu kaji fikih, iman tu kaji tauhid, ihsan tu kaji tasawuf, akhlak. Semuanya ada. Al-Qurannya ada, hadisnya pun ada. Ada semua. Makanya benarlah kata Nabi SAW. Ini betul-betul wasiat mau meninggal. Nabi mau meninggal tu wasiatnya tu harus diperhatikan, digarisbawahi, benang merah itu dah. Hati-hati. Taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kalian 2. Wa in tamassaktum bihima lan tadilu abada. Jika kau pegang 2 ni, kau tak akan sesat selama-lamanya. Kalau kau buang, tak ikut lagi Al-Quran, tak ikut lagi hadis, sesatlah udah. Itu makanya ini garis bawahnya, benang merah udah. Jangan sampai kita langgar. Kita langgar udah sesat. Kita menyesal selama-lamanya. Nah, mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Anak-anak kita, isteri suami kita, anak cucu kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Habis dah waktu ni. Masih ke? Habis dah. Tak ada situ menjalankan puasa Ramadan. Tak ada angka. Jam berapa syuruk tak ada. Ya, baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad